Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Hello guys people. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang review dari smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G. Sebenarnya di video kali ini kita hanya sekedar share info saja ya guys, seputar HP Xiaomi ini dan pemakaiannya. Apakah sebenarnya HP Xiaomi ini worth it ya dipakai di tahun 2022 ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dulu untuk intronya. Oke, kita mulai dulu pembahasannya dari beberapa spek yang kemarin saya bilang ya, tapi memang kebetulan waktu itu cuacanya agak kurang mendukung guys. Jadi kita langsung saja di sini, dimana ketika kita masuk di setelan, spesifikasi yang ditawarkan oleh Xiaomi Redmi Note 10 5G ini menggunakan spesifikasi dari CPU MediaTek Dimensity 700 yang sudah octa-core tentunya, dan untuk gigahertz nya sudah mencapai 2,2 GHz. Lalu untuk MUI nya sudah sampai 13.0, dimana ini sudah termasuk MIUI yang baru ya, MIUI yang baru. Lalu untuk Androidnya juga sudah ke 12. Jadi secara tentang pembaruan ponsel ini sangat bagus ya, tentunya masih bisa digunakan ke depan ya. Dan tak hanya itu, waktu kita searching atau lihat yang tersisa dari RAM-nya ini juga cukup besar, dimana di sini nah terdapat tulisan 5,3 GB dari 8 GB tersedia. Jadi ini tuh maksudnya dimana masih ada yang kosong. Yang kosong itu kurang lebih ada 5,3 GB itu. Jadi tentunya masih sangat lega ya guys untuk dipakai di tahun sekarang 2022. Ditambah ini sudah mendukung yang namanya jaringan 5G. Serta tak hanya itu guys, ada satu hal yang bagi saya sedikit menarik dari HP ini adalah bagian tampilan, dimana di dalam bagian tampilan ini terdapat yang namanya rasio menyegarkan layar. Ini namanya refresh rate. Tadi yang saya maksud pada video GPU atau graphic processing unit dan juga refresh rate itu ini, dimana kalau GPU dia itu bertugas untuk mencetak FPS, sedangkan untuk layar itu di dalamnya terdapat yang namanya ini rasio menyegarkan layar atau refresh rate layar. Jika kalian pernah lihat di video saya sebelumnya tentang refresh rate atau apa itu refresh rate part ke-1 dan kedua, maka ya ini dia yang dinamakan rasio menyegarkan layar. Jadi di sini terdapat dua bola yang memantul, dimana ada yang 90 Hz dan ada yang 60 Hz. Dalam bola yang memantul ini kita bisa lihat bahwa yang 90 Hz animasinya lebih tinggi, lebih detail ya tentunya, tapi tentunya bisa memboroskan baterai. Tapi kalau kita yang nggak pernah main game sih nggak masalah ya. 90 Hz itu masih irit lah termasuk. Jadi perpindahan warna atau perpindahan dari bagian satu ke yang lain itu lebih smooth guys, berbeda dengan yang lain. Dan ya, ini satu fitur yang sebelumnya itu saya belum punya di HP-HP sebelumnya,
dan juga ada yang namanya 5G. Sebelum ke 5G, ternyata Xiaomi Redmi Note 10 5G ini yang saya pakai itu sudah mendapatkan integrasi ke 4G Plus. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan 4G Plus. Nah, 4G Plus ini merupakan jaringan di mana jaringan ini tuh di atasnya 4G biasa, tapi di bawahnya 5G juga. Sehingga dalam ketika saya mengetes kecepatannya itu sedikit lebih cepat dari video-video atau upload atau unduhan yang sebelum-sebelumnya. Kalian bisa lihat ya. Nah, itu untuk masalah jaringan. Saya akui ini memang cepat ya. Ditambah juga RAM juga yang mempengaruhi, sangat cepat sekali untuk RAM-nya. Dan tanya itu, di HP ini juga ada namanya fitur NFC. Jadi kita kasih lihat dulu ya. Nah, nice, ini dia NFC. Fungsi dari NFC ini ternyata sangat berguna guys, buat kalian yang menggunakan HP-nya untuk mengecek saldo seperti e-tol dan lain-lain. Mungkin akan saya tunjukkan ya bagaimana cara kerja NFC ini. Sebentar. Nah, kalian bisa lihat di sini saya memegang yang namanya kartu e-tol ya, tentunya. Bisa sebenarnya pakai kartu ATM juga bisa. Intinya yang sudah memancarkan gelombang radio seperti NFC. Dan ya, kita akan tunjukkan bagaimana sih peran dan fungsi NFC itu kepada HP ini. Sebelumnya di sini saya sudah download aplikasi cek saldo. Kita buka ke cek saldo ya. Nah, di sini tertuliskan NFC tidak aktif. Nah, maka untuk mengaktifkannya kita nyalakan di sini tadi. Ini NFC. Nice. Lalu di sini terdapat tulisan tempelkan kartu. Ini kartunya ya. Flash. Saya tempel ke belakang. Nah, kebaca loh guys. Nice. Kartunya ini kebaca. Saldonya terdapat 72.500. Jadi ya, ini dia fitur dan teknologi baru yang belum pernah saya coba dan akhirnya sekarang bisa kita coba, yaitu fitur NFC. Nah, buat kalian yang pakai atau enggak, tentunya di zaman yang serba digital sekarang tentunya membutuhkan teknologi NFC sebagai alat pembayaran, baik itu pembayaran untuk online, jual beli online dan lain-lain ya tentunya. Jadi ya, akhirnya kita bisa coba NFC di HP yang di harga 2,8 jutaan, kembali 1.000 lah kurang lebih. Ya, itu untuk aplikasi yang berfungsi untuk cek saldo ya guys. Lalu untuk kamera juga bagi saya ini bagus loh guys kameranya. Secara teknologi ya, kameranya ini saya akui bagus sekali malah. Karena untuk mendapatkan detail warna hijau itu nangkep gitu loh guys. Nah, ini akan saya tampilkan ya. Ditambah juga video, saya kemarin kan sudah kasih tahu. Lalu ini untuk kamera depan ya. Kamera depan juga masih sangat bagus ya. Jadi ya, inilah mengapa kok saya katakan HP ini masih worth it di tahun 2022. Ditambah jaringan 5G yang memang masih belum ada ya guys. Maka dari itu saya bilang ini HP yang masih worth it, masih bisa dipakai 2 atau 5 tahun ke depan lah, karena teknologinya masih canggih dan masih layak untuk digunakan. Dan for your information, sebenarnya untuk speakernya ini masih mono ya guys, masih satu.
Tapi untuk kualitas suaranya sih sama aja, bagus ini, malah lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya pakai, karena suaranya jauh lebih nyaring, lebih responsif suaranya itu. Kita akan tes dulu untuk suaranya di sini. Ya, itu dia untuk musiknya ya. Lalu yang ingin saya bahas juga yaitu tentang sidik jarinya. Di sini kalian bisa lihat sidik jarinya ini beda ya modelnya ya dengan yang versi-versi saya sebelumnya. Jadi agak kayak mendalam gitu untuk sidik jarinya. Nah, untuk responsif atau daya cepatnya dari sidik jarinya ini menurut saya sangat cepat ya guys. Padahal waktu saya daftarkan itu jari saya masih kotor waktu itu keadaannya, dan terdapat besek-besek sedikit lah, ada luka-luka goresan sedikit gitu. Jadi ini ya, misalnya ini saya tempelkan ya, dia langsung nyala. Ciri khas dari HP-HP MediaTek ya, yang dimana sangat cepat tentunya dalam merespons layar. Jadi di tahun ini apakah HP ini masih worth it 5G? Kalau menurut saya masih worth it ya guys, karena masih bagus lah untuk standar HP zaman sekarang, berbeda dengan HP yang di bawahnya ini, yang dimana CPU nya masih berukuran 12 atau 10 nanometer. Oh ya, dan juga untuk bodinya ini juga nggak pernah ya saya rasain panas, karena ya suhunya itu masih di 33, kadang 35 segitu terus lah intinya. Memang saya nggak pernah pakai game ya guys, jadi tidak pernah panas. Dan ya, sekian dulu untuk video saya kali ini. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan dislike apabila kalian tidak suka. Saya Wildan pamit undur diri, and thanks for watching. See you in the next video. Bye.